warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngaji, marilah kita bersama-sama niat taqarrub ilallah, niat takhallus ilallah. Semoga ngaji kita barokah, mendapatkan kemanfaatan fiddin wa dunya wal akhirah ala hadin niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami' ahlihi wal qurabah wa sahabah tabi'in tabi'ina ila yaumiddin. Syawalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati khulafar rasyidin arba'ah sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Syawalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa sayyidina Munkar wa sayyidina Nakir wa sayyidina Raqib wa sayyidina Atid wa sayyidina Malik wa sayyidina Diwan wa hadrati jami' malaikati hamalatil arsh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani syabdil qadir al-jailani qaddasallahu ruhul adid. Thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani Sa'di Hasan Asyadili qaddasallahu sirrul aziz. Thumma ila hadratil sultanil ulama Sa'izuddin bin Abdissalam qaddasallahu sirrul aziz. Wa ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah millatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha khususan la hadratil mujiz fadilatil syekh qaddasallahu asrarahum wa amdara alaina barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim khususan ila muallifi hadzal kitab sahatu ila Sakandari wa usuli wa furi wa masyai wa muridi. Thumma ila hadrati awliyai talafi Nusantara, hadrati awliyai Sidi Jawa, hadrati awliyai al-Muqimnatil Qaryah. Thumma ila arwah masyayikhna wa masyaikum wa ahli kuburina wa ahli kuburikum wa ahli kuburi man jama'a wa hadra wa ta'allama fi hadzal majlisil mahsud salawat usulihim wa furu'ihim wa usulihinna wa kuntama ilaihim wa ilaihinna wa ila hadrati amwatil muslimin miladun adam ila qiyamis sa'ah. Syawalillah lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13, bab jazaa'ul wuddi lillahi ta'ala. Jazaa'ul wuddi utawi iki iku bab menerangkan tentang balasan cinta, balasan kasih sayang lillahi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menerangkan tentang murni kita, cinta kita tanpa pamrih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadir kita ini termasuk bab ini. Jadi kedatangannya bukan karena ada liwet sanes atau kagok sareng Pak Haji Rosid sanes ya. Tapi harus kita tata ulang, kita niatin ulang. Kalau niatnya selain Allah, sekarang juga kita lillahi ta'ala. Man badzala sorfal wuddi saqahullahu ta'ala sorfal karomi. Man utawi siapa saja atau barang siapa, siapa saja iku badzala mencurahkan sopoman. Mencurahkan itu ya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran. Baik badlul mal, mencurahkan hartanya, badlul wakti, mencurahkan waktu, atau badlu kuwatil jismi, mencurahkan segenap tenaga yang kita miliki. Itu semua, tiga kekuatan itu kita orientasikan sorfal wuddi ing murni cinta. Saqahu mongko bakal menyirami ingman atau ngasih minum ingman sapa Allahu Gusti Allah sorfal karomi ing murninya kemuliaan. Maksudnya murni kita, cinta kita kepada Allah yang tanpa pamrih itu tadi akan dibalas sorfal karomi, mulianya, murninya kemuliaan. Lah mendapatkan murni kemuliaan itu ya variatif. Bisa jadi kita ini diridhoi oleh Allah radhiyallahu ta'ala anhum ya. Kita semua seperti yang mendapatkan gelar radhiyallahu itu karena mereka itu mendedikasikan waktu, tenaga, pikirannya, apa saja yang kita miliki hanya untuk Allah. Sehingga di Al-Quran diabadikan ada kata rodiyah. Jarang-jarang yang mendapat gelar rodiyah itu. Karena sorful wuddinya sorfullah, murni karena Allah. Jadi bisa berupa ridha Allah, bisa
Bisa juga ma'rifatullah, bisa kalau orang cintanya sudah tertuju pada satu, kemana-mana yang diingat itu hanya itu. Bisa juga ma'rifatullah. Bisa juga kedekatan spiritual, taqarrub ilallah. Bisa ridallah, bisa ma'rifatullah, bisa taqarrub ilallah. Ya, tumpah cair. Ya. Bahkan karena kita ini murni terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membebaskan diri kita. Jadi minat takhallus ilal khurriyah, dari kita bisa membebaskan apa-apa selain Allah, kita ini mendapatkan kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, karena kita kemana-mana tidak pernah terdeteksi. Tanpa pamrih itu kan kita nggak punya apa-apa. Itu namanya kita ini benar-benar merdeka, kemerdekaan diri. Lah, kemerdekaan diri kita ini bisa merdeka dari semua makhluk Allah, karena kita nggak butuh. Bisa juga kita ini merdeka dari dunia yang fana ini. Nah, dalam hal mahabbah atau al-wud lillah, ada contoh yang dalam sejarah itu tertulis secara rapi, yaitu tokoh spiritualnya adalah seorang mar'atun sholihatun waliyatullah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Saya juga nggak tahu, lihat di Mesir itu juga ada makbarohnya Rabi'ah al-Adawiyah, ada. Ya, jadi konon katanya ada di Mesir juga, ada di Irak juga. Ya, zaman dahulu tidak ada visa kalau kunjungan ke satu negara. Hanya rasa wud, rasa cinta terhadap Allah itulah yang membatasi tapal batas suatu negara. Nah, ada makbarohnya di situ, malah ada 3 tokoh yang di makbarohnya Rabi'ah al-Adawiyah itu. Malah juga dekat dengan sahabat, ada sahabat Nabi juga yang di Mesir itu. Ya, memang di situ terkenal Makbaratul Aulia. Nah, di selain contoh tadi Rabi'ah al-Adawiyah, ada juga tokoh yang cintanya Masya Allah terhadap Allah, yaitu mengembangkan mahabbatillah, kayak Jalaluddin Ar-Rumi yang terkenal dengan tariannya Rumiyah. Nah, ada yang nanya, kenapa itu pengamal-pengamal thariqah kalau la ilaha illallah kok geleng-geleng kanan? La ilaha illallah, ya. Itu kan nggak ada hadisnya. Dicari memang belum ketemu. Ada yang nanya itu. Itu kan media, sarana apa saja, ya. Kalau bisa mengingatkan kepada Allah, ya kita gunakan. Asal medianya, thariqahnya, wasilahnya adalah wasilah yang baik. Wadhkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubikum. Nah, kita ingat Allah mau sambil duduk, mau sambil sujud, mau sambil gelentang, telentang, mau dalam kondisi apa saja. Begitu juga kita geleng-geleng kepala kanan ke kiri. Kalau itu memang membantu kita ingat terhadap Allah, ya media kita untuk ingat Allah, ya boleh. Ditanyain hadisnya, ya kita bingung.
memang belum ketemu. Ya, dalilnya itu tadi. Ya. Junubau wa qu'uda. Qiyamau wa qu'uda ya. Jadi tentang wud lillahi ta'ala ini ada dua contoh yang klasik, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah yang sudah dekat dengan zaman kita, abad 18 ya, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, bahkan kalau kita pernah ngaji di kitab Durratun Nasikhin itu, Rabi'ah al-Adawiyah pernah dilamar oleh seorang ulama-ulama besar pada waktu itu, seperti Syekh Hasan Al-Basri. Nah, itu guru ya, guru tasawuf ya, Syekh Abu Hasan Al-Basri, juga Malik bin Dinar, ya, Sabit Al-Banani, ini tokoh ulama-ulama besar yang dulu pernah menginginkan Rabi'ah al-Adawiyah, tapi Rabi'ah al-Adawiyah ini sudah cintanya habis dijual kepada Allah, jadi tidak bisa dibeli. Kalau lu mau beli aja ke Allah, dikasihkan ke diriku ini. Nah, gampangnya begitu. Karena memang ada permintaan begitu, para pelamar-pelamar ini dikasih soal ya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya saya insya Allah siap mendampingin kehidupan Anda sampai akhir hayat. Pertanyaan pertama, wahai Syekh Hasan Al-Basri, nanti kalau saya sudah di akhir hayat, apakah mati saya itu alal iman wal Islam atau tidak? Oh, ya kalau di dalam kitab Durratun Nas ini ada amrun min umuril ghaib. Ini mah urusan metafisik. Siapa yang ngerti kita ini mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, enggak tahu. Ya, berarti sudah tipis kemungkinan jadi jodohnya Rabi'ah al-Adawiyah. Pertanyaan yang kedua, soal yang kedua katanya, nanti kalau saya di alam kubur itu bisa jawab pertanyaan atau tidak? Ya ini ya sama. Min umuril ghaib. Berikut juga, nanti saya ini nerima buku catatan biyamini ambishimali, ngangge tangan kanan atau nabi ngangge tangan kiri. Ya ini ya sama, metafisika lagi. Fisika mah sudah nggak kepake, meskipun di dunia itu didewa-dewakan, oh fisikanya 80, EQ-nya lebih-lebih. Yang terakhir, saya ini termasuk sakiyun am sa'idun. Kalau saki jelas tempatnya, sa'idun juga jelas. Ya ini ya akhirnya hand up, angkat tangan. Ya kalau begitu jangan lamar Kang Zainal. Komo mau masna wa sulasa warubah. Coba. Ya, jadi man badzala sorfal wuddi saqahu Allahu ta'ala sorfal karami. Barang siapa mencurahkan kemurnian cinta murni karena Allah, Allah akan memberikan siraman kemuliaan, baik tadi berupa ridhonya, ma'rifatnya, spiritualnya, maupun kemerdekaan diri dari manusia ataupun yang lain. Semoga niat kita ngaji setiap kali bulan terakhir malam Ahad termasuk lillahi ta'ala. Mithalus saliki,
utawi perumpamaannya orang yang suluk. Orang yang suluk itu orang yang merambah jalan spiritual menuju Allah. Perumpamanya orang yang salik, orang yang berjalan jalan spiritual menuju Allah iku kaman sepertos jalmi yahfiru kang menggali sapa man alal ma'i ing atase air qalilan kelawan sedikit-sedikit hatta yajida sehingga yento bisa mendapatkan sapa man atau sapa salik tadi mendapatkan athakba ing sumber atau ing lobang fayamba'u mongko lalu nyumber lahu kedweman bagiman opo alma'u air ba'da tolabi ing dalem setelah mencari. Ya, jadi perumpamaan orang yang suluk itu ya capaian jalan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menggali sumur, nggak mungkin langsung dapat air, belum tentu. Seperti halnya kita wiridan pada tadi baca wirid tadi, itu juga sama upaya kita. Upaya apa? Upaya supaya nyampe ke sumber. Tapi kadangkala wirid kita ini pada level pertama. Punten ya. Termasuk abdi jelas. Hanya wirid lisan. Nah, ini. Jadi susah pisan. Wiridnya baru lisan. Nah, agar tidak berhenti pada di lisan, harus kita tingkatkan kepada wirid hati. Kalau wirid lisan mah ya seperti tadi mungkin sudah dibaca habis. Ayat ente nu nyantol ke hati. Nah, nyantol ke hati itu luruh. Ya. Bahkan kalau seandainya apa yang kita ucapkan terkait dengan nama-nama Allah kok luruh ke hati, pastilah semua akan ikut bergetar. Ada cerita Pak Bu di ada ibunya ya satu, maaf ya. Ya, meskipun satu juga ibu. Biasa Pak Bu ya. Jadi saya punya buku cerita tentang Sirah Asy-Sya'biyah lil Hallaj. Saya membaca udah berpuluh-puluh tahun mungkin semenjak lulus. Cuman bukunya saya cari nggak ketemu. Jadi Husain Al-Hallaj, Abu Mansur itu, Al-Hallaj itu beliau adalah muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Muridnya. Ketika nyantri beliau itu nggak pernah diajarin ngaji, Pak Bu. Ya. Ibunya satu jadi belakangan punten ya Pak Bu ya. Ya ini inget-ingetan baca cerita ya, nanti kalau ketemu saya juga pengen baca lagi, seneng. Nah santri itu tidak pernah diajarin, ya kerjanya tukang beres-beres rumah kiai, tukang lap-lap kita, ya nyuguhin kalau santri pada ngaji ngambilin air minum untuk santri yang pada ngaji, ataupun untuk gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ketika ngaji sudah beres, suatu ketika sudah bertahun-tahun tentunya, Abu Mansur Al-Hallaj yang masih santri itu statusnya biasa bersih. Tahu-tahu ada bukan sobekan, kitab yang jatuh lembarannya, kelayang. Namanya anak santri seperti kita dulu. Saya itu dulu itu rumah saya kan nempel masjid. Jadi kalau Al-Quran sudah arawon, sudah sobek-sobek dibakar itu tabaruk. Ada dimakanin asin rasanya Pak. Ya, juga samin tuh Pak Haji Rasid. Abdi dulu begitu tabaruk. Sahur jeung Bapak kalau mau dibuang
diwadain botol, taruh tempat yang mulia, nggak ketincak. Kalau nggak begitu, kita ini anak-anak kecil pada masih agak itu kelihatan apa bara apinya ini kan enak masuk kan, baru. Nah, al-halal juga begitu, ada gurunya. Ya, kitab gurunya dibersihin itu ada satu kuras, ya satu halaman itu, yang jatuh dari rak. Ada tulisannya lafal jalalah. Ya namanya anak mungkin juga itu tabarruk itu tadi. Diwal-wal langsung ditelan. Kertasnya kayak gini usam begitu ya langsung ditelan. Nah, dari situlah ada peristiwa yang aneh. Suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi lagi mutolaah tengah malam. Dicarilah itu, ini mana ini lafal jalalah kok hilang. Iya. Nah, santrinya semua dikumpulin pada nggak ngaku Kang Zainal. Sien mungkin juga kalau ditaksir. Akhirnya beberapa hari dipanggil semua di sidang nggak ada yang ngaku. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, "I'lamu, ketahuilah bahwa yang membawa lafal itu baik dibawa ataupun ditelan dan lain sebagainya, pokoknya yang bersangkutan itu akan wusul ilallah, mendahuluin beliau itu." Wah, akhirnya santri pada bubar. Abu Mansur al-Khallat ini nangis. "Madza tabki ya walad?" Kenapa kamu nangis? Ya. Ya mungkin anak ya ada perasaan senang, perasaan takut sih kan. Ya. Terus Imam Junaid al-Baghdadi nangis juga. Ada siirannya banyak itu, ya. Nangis tapi saling bantah membantah dengan argumentasi siiran. Jadi saya susah bacanya siiran, nah saya lewatin aja lah. Ya. Ya berbalas pantun gitu. Ya. Walhasil dari situ mulai jadab, ketarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nanti di sini diterangkan cara untuk wusul ilallah, makrifat kepada Allah itu ada dua cara. Satu seperti salik tadi, gali sumur kayak kita di wiridan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, baca Al-Quran, infak, sodakoh ilmu, sodakoh harta benda, dan lain sebagainya. Ini dalam taraf awal kita pengen makrifat ilallah, suluk normal. Ada yang kedua nanti saya bacakan jadab nanti ini, wamitalul majdub nanti. Nah itu kan mauhibah minallah, pemberian dari Allah. Ya mungkin ini jadab langsung. Ya, ngomongnya sudah ngaco. Ya, jadab itu kan ngomongnya sudah kesana kemari. Ya, nggak masuk nalar, irrasional. Al-ma'kul ya, tidak masuk akal. Al-ma'kul wala ma'kul. Rasional dan irrasional. Wis setelah kayak begitu Abu Junaid al-Baghdadi ya, beliau nangis, "Ya waladi, ya, hei anakku, saya pengen seperti kamu tapi belum bisa." Nah, karena ini jadab tadi, majdud tadi, ketarik. Akhirnya apa? Ngoceh yang berbenturan dengan syariah. Banyak. Nah, dari sinilah muncul dojah fikriyah. Ada gejolak pemikiran yang luar biasa sekali di negara Baghdad pada waktu itu. Nah, sekali ngomong ya langsung mustajab, cocok semua. Akhirnya bikin onar, ya orang syariah gerah, MUI lah sekarang lah. Ya, yang toriko kayak Jirosid tenang-tenang weh. Wah ini saya kalah cepet ini, saya suluk dia sudah majdub. Ya, karena apa? Di mata syariah yang paling keras terhadap perilaku syatohatus sufiyah, ya ocehan-ocehan orang yang sedang dianggap nggak waras itu, yaitu ya Ibnu Taimiyah sama Ibnu Hajar al-Haytami itu yang paling keras terhadap perilaku tasawuf yang menyimpang.
Dan memang para bapak, para ibu, tasawuf itu ada dua. Satu tasawuf sunni, yang dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Satu tasawuf falsafi, perpaduan antara tek-tek agama, Al-Quran, hadis, dan perenungan falsafat. Nah, ya nanti saya tunjukkan yang jalur falsafi siapa. Kayak kalau di Indonesia itu siapa? Syekh Siti Jenar. Nah, itu tasawuf falsafi. Sunan Kalijogo, Sunan Sembilan, At-Tis'ah Waliullah fi Jawa ini ya tasawuf sunni. Kalau di Timur Tengah ya kayak ada Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Nah, itu termasuk tasawuf falsafi. Ya, tasawuf falsafi yang paling keras itu tadi Ibnu Hajar Al-Haytami sama Syekh Ibnu Taimiyah, itu Masya Allah kerasnya. Nah, ya saya teruskan tadi. Setelah di luar kesadarannya tadi, akhirnya diperintahkanlah prajurit kerajaan negara Abbasiyah untuk menangkap karena bikin onar. Nah, dipanggil Allahu Akbar ya aku. ya termasuk anal hak ya. Ya. Iya. Banyak akhirnya apa? Di penjara ya keluar masuk. Mau dikasih besi yang ukuran 17 in atau berapa ya bobol weh. Nggak ada penghalang. Makanya kaget raja-raja ini. Gimana ini caranya menghakimi Abu Mansur Al-Hallaj ini. Ya, akhirnya gurunya disuruh menghadap Junaid Al-Baghdadi. Ya waladi, ya ikfi, udah cukup. Ya tapi orang mazhab itu kan liar. Dia belum ada kemampuan untuk mencerna, tahu-tahu ditarik oleh Allah. Ya, yang dilihat ya keanehan-keanehan. Otak manusia itu blank ketika berhadapan dengan yang tidak terbatas. Nah, ya kayak kita ini di surga, nanti kalau kamu menikmati bidadari enak, rasanya gurih atau apa, ada. Makan apa-apa ada rasanya. Tapi ketika melihat Allah, ya, ma'ainun ro'at, wala udhun sami'at, ya, tidak ada yang terbetik, wala kolbin bashar, yang ada terbetik, nggak bisa menggambarkan saking nikmatnya. Nah, oleh karena itu akhirnya muncullah omongan-omongan yang bikin galau para ulama syariah pada waktu itu. Akhirnya apa? Ada orang azan, Allahu Akbar, kadzabta ya muadzin, bohong kamu. Orang azan jawabannya bukan Allahu Akbar, balik tapi dikadzabkan. Akhirnya gaduh lagi, ribut lagi senegara Baghdad. Dimasukkan penjara, yo keluar lagi. Mau dibrogol kayak apa? Terus ditanyai, apa maksudnya? Wong ada orang adzan kan disuruh balas yang serupa. Kata Abu Mansur Al-Hallaj, karena kamu jawabnya tidak bikol bin salim, hanya bil lisan, walaysa bil qalbi. Karena kamu jawabnya itu pengecut, munafik. Coba kalau kamu pakai hati, bener dipraktekkan dia. Allahu Akbar, muadzinnya adzan. Disuruh jawab sama Abu Mansur Al-Hallaj itu. Langsung menarai pada runtuh. Hancur semua. Iksya'arrul julud, ketika mendengarkan suara Allah dari relung hati yang paling dalam itu, kita mengkerut, merinding bulu kuduk kita. Bahkan tidak ada gunung yang sanggup menerima untaian lafal-lafal Allah karena diungkapkan dari relung yang paling dalam. Akhirnya ya disuruh berhenti. Udah. Habis nanti dunia muka ini, rata dengan tanah.
bangunan habis. Karena ketika maca Allahu Akbar belum selesai itu semua pada takut tunduk, khasyatullah, takut semua terhadap Allah. Masya Allah ya. Kalau dengar begini saya ya. Nah itulah cerita apa namanya salah satu bagaimana orang yang ma'rifatullah bisa dilalui satu dengan cara yang normal. Pertama kita tobat ya, membaca wirid juga termasuk ya, zuhud ya, itu ada 7 makom, ada yang 9 makom. Itu makom-makom itu harus kita lewatin. Kadang-kala satu makom kita nggak istiqomah, balik deh. Nah itu yang model suluk ya. Ada digambarkan seperti orang yang mencari air dengan cara menggali seperti gali sumur, dikit demi dikit insya Allah akan ketemu sumber. Nah kita berharap begitu. Cara yang kedua, wa mithalul majdubi, utawi contoh majdub ya, orang yang ditarik ke dunia spiritual Allah, iku kaman sepertos jalmi aroda kang menghendaki sopoman alma'a ing air fa'amtorot maka kemudian menghujani lahu kepada man opo sahabatun mendung fa'akhoda maka kemudian ngambil sopoman minha saking sahabat ma ing air atau ma ing pengetahuan yahtaju kang butuh sapa majdub atau sapa man ilaihi marang ma min ghairi ta'abid saking tanpa jerih payah. Jadi jalur wali ada dua, satu suluk ya seperti barusan tadi termasuk kita zikir, ada mursyid pembimbing gurunya, harus zuhud, wiroi ya, dan seterusnya itu tadi ya makom-makom orang suluk itu kita lewatin, itu normal ya, normal itu mah, asal kita bisa istiqomah insya Allah jadi wali. Cuman yang mazdub ini termasuk iradah Allah iya. Kayak orang yang pengen air, ya sama yang pertama juga pengen air, tapi kan capek, gali. Ya, itu wiridan terus itu. Ya, istiqomah dalam bermunajat, berzikir. Yang kedua ini pengen air, tahu-tahu ada hujan, ya kan nggak usah capek-capek. Entah kedah pakai sumur pantek. Ya, lah inilah jadab-jadab ini. Nah, gampang ningali orang jadab. Apakah jadabnya itu jadab-jadaban untuk sensasi atau jadab beneran? Kalau jadab-jadaban biasanya ketika pura-pura gendeng kayak wali, habis itu nanti selesai dia normal main gaplek. Masih ya hoyong minum, masih moli-mola. Madon, minum, madat, main. Nah, itu bukan begitu, karena kalau jadbun ilallah, benar-benar ditarik kepada Allah, ketika dia dalam keadaan mumayyiz, pinter, dia hidupnya normal, tidak berbenturan dengan kacamata syariah. Nah, kedah dilihat para bapak, para ibu, ada orang ngaku jadab, kok nanti dia setelah siuman kembali ke hal-hal yang berbenturan dengan syariat, jelas itu adalah sensasional. Ya, mesti kembalinya dia malah lebih dekat kepada Allah. Ya, harus begitu, bukan malah berlawanan dengan
syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ya, jalur-jalur kewalian dua ini, kalau awal jelas, ya, syaratnya jelas, kita harus tobat, harus wiroi, ya, wiroi itu ya menjauhi dari barang-barang yang tidak halal atau subhat, ya, tidak halal, subhat. Kemudian juga harus zuhud, bertapa. Jadi orang zuhud era modern tidak harus meninggalkan panggung politik, tidak. Tapi kumaha dia di panggung politik mah tetap emut kanu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para pebisnis. Oh, nanti pebisnisnya malah orang-orang sebelah, repot. Boleh kita bisnis benghar luar biasa, asal kekayaannya itu diorientasikan untuk ibadah takarrub ilallah. Biasanya orang kalau benghar kan godanya banyak. Paling tidak ya wanita lah ya. Ya. Harta punya, hoyong tahta jadi pejabat. Pejabat terus gaduh biasanya naik pangkat, nambah wanita. Ya. Tahta, bawahna wanita, harta. Ya. Jadi zuhud ini ya juga melakukan merupakan prasyarat kita untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga fakir, ya. Fakir di sini maksudnya kita ini apa? Yahtaju ilallah. Bukan fakir dalam keadaan melarat begitu yang tukang ngemis, bukan. Fakir ini maksudnya kita ini butuh kepada Allah. Ya. Bukan fakir dalam arti kita ini papa, dalam kondisi tangan yang tidak ada. Tidak, fakir maksudnya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perilaku kita. Juga sabar. Karena memang orang suluk itu bukan suatu yang mudah. Kadang-kala kita mau berangkat ngaji, kayak kemarin ya, ayo halangan. Hari Minggu. Ya, ini nggak kompak kita, ini harus satu shop, satu ke sana, satu. Ya, tapi kita kodok ya, moga aja termasuk masih rentetannya. Ya. Nah, begitu juga kita ini juga harus tawakal ya, pasrah ke semuanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalur dua kewalian ini, pertama insya Allah kita berupaya, yang kedua juga kita minta, karena ini memang termasuk kehendak Allah yang susah diprediksi. Idza a'taita, qala al-Ma'allif rahimallahu ta'ala, ing dalem nalikane ngasih sapa sira nafsaka ing nafsu sira, kullama ing setiap apa saja, tashtahi kang kabita sira, kang syahwat sira, wa tatlubu lan nuntut sira, mencari sira, nuntut sira asyahawati ing pira-pira keinginan-keinginan, ing pira-pira syahwat. Kunta mongko ana sapa ente iku kaman sepertos jalmi fi baitihi kang iku tetep di dalam rumahe man hayatun utawi ada ular, yasminuha kang menggemukkan sopoman ha ing hayah ing ular tadi, menggemukkannya kulla yaumin ing dalam setiap hari, hatta taqtulahu sehingga bisa membunuh opo ular ing man. Maksudnya perumpamaan kita ini mendewakan hawa nafsu, nyenengin apa yang menjadi keinginan syahwat kita ini semua kita penuhin,
Itu seperti halnya kita ini melihara ular di rumah kita. Kita gendutin, kita besarin yang sewaktu-waktu bakal membahayakan terhadap kehidupan kita. Ya, nafsu itu apa? Ya, nafsu itu sesuatu keinginan. Sesuatu yang dinamis ada di dalam diri kita. Memiliki daya berpikir. Bahkan nafsu itu sendiri mempunyai sifat kecenderungan menentang, memberontak. Memberontak apa? Memberontak kebaikan, kesaenan yang kita paksakan terhadap nafsu kita itu. Pertama berantem. Kalau kita eleh ya seterusnya biasanya abot mengalahkan nafsu kita. Lah kalau hawa itu apa? Ada nafsu, ada hawa. Kalau hawa itu kecenderungan. Tapi kecenderungan yang rendah. Nah, yang ada pada diri kita dan lebih cenderung kepada nafsu-nafsu duniawi. Itulah hawa. Nah, biasanya kalau kita ini ya digabung hawa, nafsu. Nah, makanya para bapak, para ibu di bab pertama ya dalam bab sababul maksiyah abdi atos dugiaken bahwa ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhimah, yang terakhir ada nafsul mutmainnah. Nah, nafsul ammarah itu ya nafsu emosional, Pak. Amarah itu emosional. Emosional itu lokasinya di pangkal leher kita ini. Makanya kalau kita ini lagi marah ini, urat nadi di situ ini kenceng kelihatan. Ya. Kalau lagi emosi, nafsul ammarah, ya, nafsu amarah, ya, bahkan kelihatan mukanya merah. Biasanya perintahnya keburukan, kilhi, bunuh dia. Biasanya begitu, habisin aja, beres urusan mah. Nah, jadi itu perintah yang jahat. Ada juga nafsul lawamah, nafsu yang menyesali tentang keburukan. Ya, seperti nafsu biologis. Itu lawamah, lokasinya ya di perut, di mulut, bawah perut, itu namanya burung perkutut. Nah itu kan dari mulut, perut, di bawah perut, ya itu 5. Nafsul lawamah. Nah, memang itulah jalur-jalurnya. Sekali kita ini sering banyak makan makanan, otak kita ini tumpul. Ya, yang muncul ya nafsu-nafsu biologis ya punten. Makanya kalau sering mengkonsumsi makanan-makanan yang baik nabati maupun hewani, sementara kita belum kawin ya suruh puasa. Yaitu merut. Ada juga nafsul mulhimah ya, yaitu ilham tentang kebaikan, lokasinya yaitu di tempat ruh kita, di bawah dada sebelah kanan. Ada juga nafsul mutmainnah, ya, ini nafsu ketenangan, ya, nafsu spiritual. Itulah nafsu-nafsu yang setiap hari ada pada kita, hawa nafsu kita. Oleh karena itu kita ini harus jihad. Makanya kenapa kata Imam Abu Hanifah itu iman itu naik turun, yazidu wa yanqusu. Ada yang iman yazidu tapi la yanqusu, naik terus tapi enggak pernah turun. Imanul anbiya wal mursalin.
kata Imam Abu Hanifah. Ya ini tingkatan apa yang maksum. Ya. Ada juga karena mungkin nggak punya hawa nafsu kayak malaikat, itu ya imannya la yazidu wala yang kusu, angger wae, statis. Ya. Dari dulu kalau tukang bagi rizki, ya rizki nggak kapita nusanesna. Kalau kita ada orang yang dapat rizki, kadang-kadang kita hasut nikmat. Nah, ini malaikat dikasih perangkat itu. Makanya imannya la yazidu wala yang kusu. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kata Imam Abu Hanifah, tingkatan yang ketiga adalah imanun ya yazidu wayang kusu, naik turun kayak imamuna, kayak iman kita ini. Kalau lagi ada iman, sergap kita ngaji, sergap bulanan, dijublu salawat ya Kang Zainal. Kalau kita lagi ada, ya males lah ya, nggak hadir. Jadi itulah tingkatan iman kita. Yang terakhir ini naudzubillah, tingkatan keimanan yang apa namanya, la yazidu wa yanqusu, tidak nambah, justru malah menipis terus, turun terus, yaitu tingkatannya imannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, jangan sampai iman kita ini digerogotin oleh hawa nafsu kita. Walau ja'ala lan lamun menjadikan fika ing dalam dirimu opo ar-ruhu ruh, walau ja'ala lamun menjadikan sopo Allah, ya maaf ya, fika ing dalam dirimu ar-ruha ing roh min ghairi nafsin saking tanpa nafsu, la atokta maka pasti bakal taat inti. Jadi kayak tadi kata Imam Ibnu Hanifah, jadi kalau malaikat itu kan dari ruh tidak ada nafsunya, jadi statis imannya. Ya la yazidu wala yang kusu. Ya taat weh. Wa ma asaita, dan tidak durhaka ente. Kalau Allah menjadikan dalam diri kita ini kok ruh saja, tidak ada kecenderungan nafsunya, pasti bawaannya itu taat kepada Allah. Walau ja'ala lan lamun menjadikan sopo Allah fika ing dalam dirimu annasa ing nafsu, ya, baik nafsu yang macam-macam tadi, min ghairi ruh, saking tanpa ruh, la asaita maka pasti bakal durhaka ente. Begitu juga kalau kita ini hanya nafsu saja, seperti hayawan ghairun natek, ya, pasti bawaannya itu ya syahwat saja. Wama atokta, dan tidak bakal taat ente. Falidzalika, maka karena arah etak mana, ja'ala tadi di atas maupun di bawah, ja'ala menjadikan sopo Allah fika ing dalam dirimu al-qalba ing hati, warruhalan menjadikan ing ruh, wan nafsalan nafsu, wal hawa dan hawa. Oleh karena itu manusia ini kombinasi dari berbagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada unsur rohnya, ada unsur hawa nafsunya, ada unsur hatinya. Kan nahlati atau kan nikhlati, seperti tawon. Ja'ala menjadikan sopa Allah fiha ing dalam nikhlah atau nahlah, Allah sa'ata ing sengatan, yang nyengat itu, ya. Wal asala, dan menjadikan madu, ya bisa enak bisa tidak enak.
Falidzalika maka karena arah eta kombinasi ya ada madunya, ada racunnya. Maksudnya apa? Sengatan itu kan bahaya ya, racun. Ada yang tidak tahan bisa meriang kena sengatan lebah. Tatalawanu beraneka ragam. Laun itu bermacam-macam, maksudnya beraneka ragam. Opo nikhlah. Fal asalu moko utai madunya iku bibirrihi sebab kebaikan Allah. Walasmu utawi sengatan tawon lebah tadi iku bikohrihi sebab sifat kohernya Allah, sifat memaksanya Allah. Fa'arada mongko menghendaki sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ayak sira ing yento memecah sapa Allah dakwatan nafsi ing ajakan nafsu. Caranya kumaha biwujudil qalbi dengan wujudnya hati. Wadakwal qalbi lan ajakan hati biwujudin nafsi sebab wujudnya nafsu atau keinginan. Air saya mana? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif ilmu tasawuf, elemen-elemen tadi yang disebutkan ya ada hati, ada ruh, ada jiwa, ada nafsu, hawa. Itu adalah kunci perjalanan spiritual kita semua. Sa'ir wasuluk ya. Jadi kalau sa'irun wasuluk mesti kita punya itu tadi. Elemen tadi. Mau nggak mau. Karena kalau malaikat jelas. Nabiullah jelas ya. Ya kalau kita harus ada 4 elemen tadi. Seperti disampaikan di depan, hawa tadi terkait dengan kecenderungan negatif. Kalau nafsu tadi sangat dinamis, mempunyai daya pikir dan kecenderungan emosi. Pembagiannya ada 4 nafsu tadi. Kalau halti atau kolbun, itu adalah merupakan entitas metafisik atau latifah robbaniyah. Nah, sesuatu yang halus, latifah robbaniyah. Ada yang mengatakan posisinya di mana? Di tengah-tengah antara nafsu dan ruh kita. Ya, para ulama-ulama mutasawwifin ada yang memberikan batasan tempat seperti itu. Tapi yang pasti apa? Yang pasti bahwa hati itu adalah cahaya. Hati adalah nur. Hati adalah ma'rifatullah. Dengan hati itulah kita mengenal Allah. Makanya hatimu di mana? Kadang-kadang orang saking jengkelnya tuh. Pikir hatimu di mana? Siapa namanya? Pelawak siapa itu? Siapa? Pelawak siapa itu namanya? Pikir itu sih. Cak Lontong. Ya. Lah, kemudian ada ruh. Ya. Lah, roh inilah sebagai inti dari jiwa kita. Ini juga kita nggak tahu tempatnya di mana. Karena sahabat juga pernah bertanya, wa yas'alunaka anir ruh. Sahabat pada bertanya, apa itu ruh? Kulir ruhu min amri Rabbi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tapi yang jelas roh itulah yang menghidupkan kedirian kita. Yang menghidupkan keberadaan kita. Nah, kondisi jiwa kita itu ya pertarungan antara akal dan nafsu. Kalau akal menang, kita naik jadi malaikat. Kalau nafsu kita eleh, jadilah kita
binatang, balhum adallu kata Al-Quran. Bahkan kita ini lebih sesat. Nah, jadi itulah pertentangan antara akal ya dan nafsu kita. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ayo kita tata di dalam amaliyah kita awalan. Ya, tunjukkan apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita tahu jalan Allah, untuk menuju Allah ada dua cara. Tadi yang normal, ya suluk lah ya. Yang tidak normal, ya kita harap-harap sebenarnya yang nggak normal, sampai cepet nyampe. Ya tapi kan kita nggak tahu iraha. Ya. Harapan kita begitu. Kita ditarik. Kalau ditarik mah ya nggak usah nanya prosedural. Itu mah urusan Allah. Barangkali itu para bapak, para ibu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf, barangkali ada kesalahan, baik saat membaca kita memberikan makna maupun uraian. Tolong kritiknya disampaikan kepada abdi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa majelis. Sejak kita baru bisa kembali dalam acara pengajian dan betul-betul semalam Ahad kemarin Bapak Ibu semuanya, karena saya harus ke Mulia jemput anak gitu. Kemudian biasa juga gak bisa, akhirnya ya dari itu aja. Malam Selasa ternyata kiroji jamaah itu juga gak bisa. Alhamdulillah.